Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam agenda yang sama, yaitu pembahasan materi akidah akhlak. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil suatu hikmah dari materi yang akan kita bahas ini. Untuk kali ini materi yang kita bahas adalah mengenai bab syukur. Ya. Jadi materi yang akan kita bahas dalam hal ini yaitu mengenai bab syukur. Anak-anak perlu kita sampaikan, ya. Jadi nanti yang kita bahas satu, pengertian syukur, dua, yaitu dasar-dasarnya syukur, ya. Tiga, contoh syukur, ya. Terus apa itu? Cara membiasakan untuk bersyukur. Ya, anak-anak. Langsung saja mengenai pokok permasalahan. Yang pertama mengenai pengertian syukur dan dasar dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bersyukur. Ya, sekarang pengertian syukur. Kalau kamu ditanya apa pengertian syukur itu, ya, jawabannya demikian. Pengertian syukur menurut bahasa yaitu syakaro yaskuru syukron. Ya, syakaro yaskuru syakron atau syukron. Apa artinya? Berterima kasih. Ya. Artinya adalah berterima kasih atau bersyukur. Sekarang pengertian syukur menurut istilah apa? Pengertian syukur menurut istilah adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya, pada diri kita. Ada lagi pengertian syukur yaitu memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan petunjuk Islam. Memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan petunjuk Islam atau sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya apa? Pengertian syukur menurut istilah syariat Islam. Ya, sekarang dasarnya bersyukur. Apa dasarnya kalau kita ditanya? Apa dasarnya kita itu diperintah syukur? Kalau Allah itu memerintah syukur kepada kita, apa dasarnya? Apa dalilnya? Kalau kamu ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya? Ya. Banyak sekali mengenai masalah perintah untuk bersyukur. Di sini kita sampaikan dasar dari perintah untuk bersyukur yaitu surat Al-Baqarah ayat 152. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun. Apa maknanya? Atau artinya, fadhkuruni, maka ingatlah kamu semua, ni kepadaku Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kamu semua li kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari. Maksudnya mengingkari nikmatnya Allah. Terus dasar yang kedua yaitu dalam surat An-Nahl ayat
114. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Waskuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Bagaimana maknanya atau artinya? Fakulu, maka makanlah kamu semua mimma dari sesuatu razaqakumullah yang telah direzekikan kepadamu oleh Allah. Halalan yang halal, thayyiban dan yang bagus atau baik. Waskuru, dan bersyukurlah kamu nikmat Allah terhadap nikmat Allah. In kuntum, jikalau kamu semua iyahu hanya kepada Allah ta'budun menyembah. Itu adalah apa? Pengertian syukur dan dasar-dasarnya syukur yang terdapat di dalam Al-Quran, di antaranya dasarnya itu, dan masih banyak lagi dasar-dasar anak-anak supaya mencari sendiri. Ya, sekarang permasalahan selanjutnya, ya. Setelah kita membahas pengertian syukur, ya, dan dasar-dasarnya syukur, sekarang contoh syukur, ya, dan dampak positif syukur. Contoh syukur sebetulnya juga banyak sekali. Ya. Kalau di sini contohnya syukur, seorang petani memetik hasil panennya sebanyak 5 kuintal. Walaupun belum mencapai nisab, dia menyisihkan sebagian panennya untuk dikirim ke Baitul Mal. Intinya, ya, kalau kita panen, ya, kita sebagiannya kita buat untuk sedekah. Ya. Nah, ya, dalam Islam itu memberi lebih baik daripada meminta. Ya. Tidak ada perintah meminta, yang ada memberilah. Kalau kamu punya, berilah. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sekarang dampak positif syukur. Apa dampak positif syukur? Kalau kita bersyukur itu dampak positifnya apa? Baiknya itu apa? Ya. Dampak positif syukur nomor 1, memperoleh kepuasan batin. Ya. Memperoleh kepuasan batin. Nomor 2, dampak positif syukur terhindar dari sifat tamak yang menjerumuskan kepada kufur nikmat. Tamak itu minta-minta. Ya, minta-minta, inginnya minta, tidak ingin memberi. Ya. Pada perintah di dalam agama itu berilah. Kita lebih baik memberi daripada meminta. Karena kadang kebanyakan kita meminta lebih baik daripada memberi, itu adalah terbalik. Terbalik. Ya. Kita tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya. Cara membiasakan bersyukur. Bagaimana caranya membiasakan bersyukur? Kalau di sini contohnya, ya, menerima uang saku dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Memanfaatkan uang saku untuk hal-hal yang manfaat, tidak boros, ya. Jika mungkin menyisihkan uang saku untuk ditabung. Itu diantara cara untuk membiasakan bersyukur. Ya, cuma itu sementara yang kita sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan pertemuan hari ini yang kita bahas adalah apa tadi? Pengertian syukur.
dasar syukur, contoh syukur, ya. Terus dampak positif syukur, yang terakhir adalah cara membiasakan untuk bersyukur. Saya ingat pegangan kita yaitu buku paket dari Kementerian Agama Republik Indonesia Akidah Akhlak kelas 2, ya. Dan yang buku-buku lain yang relevan, ya. Pesan kami sering dibaca, sekali lagi sering dibaca berulang-ulang, ya, diringkas, kemudian, ya, kalau kita sering membaca dan meringkas, insya Allah kita akan pandai mengambil hikmah daripada materi yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat, ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk bekal hidup hari depan. Semoga sukses anak-anak. Amin amin ya robbal alamin.